pemirsa, masih setia bersama kami di Ngangklung ngomongin kehutanan dan lingkungan, persembahan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, menarik ya, terkait dengan desentralisasi pengelolaan sampah. Diharapkan dengan talkshow seperti ini masyarakat semakin pinter, semakin bijak untuk bisa mengelola sampah secara mandiri. Kita mau ke Pak Yazid, Pak. Bapak, terkait dengan desentralisasi pengelolaan sampah, menurut Bapak apakah ini menjadi jurus yang paling jitu untuk mengatasi masalah sampah di seluruh Yogyakarta? Kalau Bapak gimana, Pak? Ya, yang jelas seperti yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa desentralisasi adalah sebuah keharusan. Oke. Karena itu adalah perintah undang-undang. Ketika pemerintah provinsi tidak kemudian sadar bahwa ini adalah kewenangan kabupaten kota, mestinya inspektorat BPK. Ketika provinsi masih mengelola sampah, ini jadi temuan. Mestinya kan seperti itu konsekuensinya. Nah, sehingga ketika kita sudah bersepakat, syukur alhamdulillah provinsi, kabupaten, kota ini kan sudah bersepakat nih. Iya. Nah, harapan kita ini menjadi solusi yang paling jitu untuk menyelesaikan sampah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Harus kita mulai. Karena ini perintah undang-undang, undang-undang belum direvisi. Nah, sehingga kesiapan dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, terutama kabupaten kota, ini harus siap. Pandangan kami, maaf, karena keterbatasan lahan dan lain sebagainya, ini kan kota yang paling kesulitan. Tapi Pak Aman tadi sudah menyatakan siap. Artinya sudah ada beberapa titik yang 3 ya Pak ya tadi? Ada 3 titik. Bulan April ini sudah mulai beroperasi. Artinya ini sudah siap semuanya. Saya yakin Sleman siap. Karena Sleman saya lihat juga sudah ada kesiapan. Sleman itu kalau tadi kota 300-an, Sleman itu menyetor tiap hari 500 ton ke Piungan. Nah, ini paling siap karena saya kira lahannya juga paling siap karena Sleman lahannya cukup luas. Bantul juga demikian. Sehingga ini merupakan solusi. Tekniknya memang seperti itu, tapi lagi-lagi harus ada perubahan mainstream kita semuanya, terutama masyarakat. Iya. Harus sadar betul masyarakat harus bisa memilih, kemudian yang harus dibuang, terpaksa harus dibuang itu harus kita minimalis. Saya apresiasi Pak Aman tadi menyampaikan, hampir 50% dari tradisi yang kita lakukan membuang sampah ketika ada persiapan desentralisasi ini bisa ditekan. Iya. Artinya sudah ada sosialisasi, ya, sudah ada pilah dan pilih, ya. Kemudian ketika harus membuang ini sudah 45% lah yang bisa ditekan, kira-kira seperti itu. Nah, saya kira tidak hanya kota saja, Kabupaten Bantul dan Sleman terutama. Sleman ini kan jumlah penduduknya paling banyak, hampir 3 juta penduduk, 1,5 juta itu adalah penduduk Sleman. Artinya produksi sampah ini paling banyak berada di Sleman. Sehingga perubahan mainstream ini, pola pikir ini harus sesegera dilakukan, terutama oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk melakukan sosialisasi. Dan yang usul kami tadi, ini harus pemerintah harus mendukung kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang punya kesadaran. Iya. Dan harus kita apresiasi ya, Pak. Kalau perlu kita bantu dengan pembentukan TPS-TPS yang ada, sehingga masyarakat ini berlomba untuk mengelola sampah. Karena sekali lagi, sampah ini adalah permasalahan kita semua, bukan masalah pemerintah saja, tapi masalah kita semua. Betul. Tidak terkecuali. Iya, kalau pemerintah nggak dibantu ya kewalahan juga ya Pak. Betul. Yang diurusin sama yang ngurusin banyak yang diurusin, ya kan Pak? Ya, memang betul kalau masalah desentralisasi tidak hanya kota, walaupun yang hadir saat ini dari kota Jogja. Tapi kan juga teman-teman di Sleman, di Bantul. Tapi kalau kami melihat 6 bulan persiapan ini dan juga komitmen dari masing-masing kabupaten kota, saya yakin untuk teman-teman kabupaten juga sudah siap untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi. Yang namanya kebijakan saya yakin itu adalah untuk lebih baik lagi. Betul. Jadi kan kita harus bareng-bareng ini. Kami di pemerintah di pun juga selalu mendorong, mendampingi, ya koordinasi selalu. Betul. Sampai detik tadi pagi pun juga masih kita koordinasi dengan teman-teman di kota, ya, katanya dengan Pak Kadisnya terkait dengan beberapa hal yang ini tadi masih mungkin kalau kendala-kendala masih ada gitu. Tentunya ada lah kendala-kendala. Namun kan bagaimana meminimalisir untuk kendala itu
agar nanti di pertengahan April ini masih ada waktu ya kurang lebih 20-an hari ke depan ini untuk bisa clear nanti untuk jalannya desentralisasi. Oke. Nah ini komunikasi yang dilakukan selain kalau dari Kota Jogja kan sudah ada Bapak ini ya. Dengan daerah-daerah lainnya ini komunikasi yang sudah dilakukan ini seperti apa Pak? Ya untuk mirip sama untuk komunikasinya kami selalu kemudian koordinasi kami 3 harian itu selalu pertemuan dengan 3 kabupaten. 3 harian kami adakan evaluasi. 3 harian loh. Wow. Ya itu 3 harian kami komunikasi, kami evaluasi, kemudian ke depan mau seperti apa. Ini dievaluasi 3 harian ini untuk hasilnya. Nanti harapannya untuk persiapan di pertengahan April ini sudah clear nanti tentunya. Yeah. Oke. Dan selalu kita cek Mbak, karena kebetulan Pak Kusno ini mitra kerja saya. Ya. Sampah ini adalah isu yang paling seksi di tengah masyarakat kita sekarang ini. Iya betul. Jadi ketika kita dengan TAPD yang mungkin agak lama itu dengan teman-teman DLH, yang paling banyak yang kita bahas masalah kesiapan. Masalah desentralisasi tadi. Jadi insya Allah apa yang dikatakan Pak Kusno, kami juga memantau. Karena rentang kendali kami yang ada di provinsi ini kan hanya dengan DLH provinsi. Kami tidak bisa mengundang Mas Aman sebagai sekda. Nah kesiapannya sejauh mana tentang desentralisasi ini. Jadi on the track insya Allah. Oke. Jadi pemirsa ini harus tahu nih bahwa poinnya adalah pemerintah ini seserius itu loh menangani sampah. Pemerintah tuh nggak diem aja. Tapi tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih ngeyel ya pemerintah kesusahan ya Kita Pak. kerja keras Mbak. Sampai pusing minum Paramek terus. Oh jangan kebanyakan Pak. Pusing dikit minumnya Paramek ya Pak ya. Sosialisasi kemudian bimbingan itu terus dilakukan. Baik dari kami DIY, dari kabupaten kota. Bahkan kami DIY juga ada program namanya Jogja Hijau. Iya betul. Ya, tadi juga mungkin ada pembahasan terkait Betul, dengan Jogja Hijau. Itu juga terkait dengan persampahan juga ada di sana. Iya. Jadi bagaimana Jogja ini nanti ke depan ya bisa berkelanjutan, lestari dan kemudian berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan filosofi Jogja ya Hamemayu Hayuning Bawono itu kan di situ anunya. Betul. Nah ini sekali lagi menjadi semangat kita bersama pemirsa kalau memang kita mau langgeng gitu ya kehidupan sampai dengan anak cucu ya kita harus semangat untuk mulai dari diri sendiri gitu memilah-milah sampah ya. Nah ini mungkin menarik juga saya mau ke Pak Aman begitu ya Pak ya. Pak Aman ini kan ya namanya masyarakat itu kan macam-macam ya Pak. Ada yang taat, ada yang mungkin agak bandel, ada yang dikasih tahu sekali, ngerti, ada yang harus berkali-kali. Nah ini seperti apa Pak menanggapi ini? Ya saya kira perubahan perilaku itu tidak bisa kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tetapi satu proses panjang yang harus terus dijaga temperatur pendampingannya. Sehingga oleh karenanya kami di Kota Yogyakarta tidak hanya membiarkan pemberdayaan itu mengalir begitu saja, tetapi memang secara sistemik ini kami dampingi terus. Kami dampingi terus agar proses perubahan perilakunya ini terkontrol dengan baik. Maka di dalam 666 bank sampah sebagai unsur atau elemen ekosistem itu kami jaga dalam sebuah forum. Dalam sebuah forum, disitulah kami ingin melihat perkembangan dari masing-masing yang ada di dalam elemen ekosistem itu agar perubahan perilakunya terkontrol dengan baik. Ya seperti keimanan itu kan kadang tebal, kadang tipis. Nah, kadang ada yang tipis banget. Iya, bertambah. Kemudian tipis, sehingga kita harus selalu ingatkan. Ini yang kami kemudian ingin katakan bahwa proses ini menjadi bagian yang kami hormati. Jadi kami tidak terlena pada pencapaian tujuan, tetapi kami menghormati proses panjang sebagai cara memastikan bahwa perubahan perilaku itu sudah terjadi secara laten, kira-kira gitu. Betul. Ya. Ini apakah ada misalnya gini nih Pak, kalau di saya nih Pak, nah saya kan di Sleman nih Pak. Kalau di Sleman itu kalau misalnya sampahnya tidak dipilah nih di tempat saya itu tidak akan diambil. Nah ini juga ada yang dilakukan atau mungkin semacam itu juga nggak sih Pak untuk warga agar dengan ikhtiar mendisiplinkan gitu. Ada upaya-upaya seperti itu juga nggak sih Pak? Dari Pak Aman sendiri atau mungkin dari Pak sebenarnya himbauan semacam itu sudah ada Mbak Anggun. Dari teman-teman di kabupaten kota melalui surat edaran bupati, mungkin juga wali kota itu sudah ada terkait dengan itu. Maksudnya meminimalisir penggunaan sampah plastik dan sebagainya itu sudah ada beberapa tahun yang lalu. Hanya memang kalau kami melihatnya kan
penegakannya yang belum Oke, di lapangannya ya di Pak. lapangannya. Ini perlu nanti untuk kita komunikasikan dengan teman-teman di kabupaten kota untuk ke sana, untuk ada penegakan terkait dengan apa yang sudah diambil kebijakan oleh teman-teman kabupaten kota. Oke, jadi sebenarnya hal-hal tersebut ini sudah dijalankan ya Pak. Ini sebagai salah satu upaya penegakan kedisiplin masyarakat. Tapi memang di lapangan ya kendala itu tetap ada ya Tetap Pak ada. ya, tetap ada ya. Namun sampai sekarang itu juga masih ya Pak ya hal seperti itu dan diharapkan masyarakat jadi semakin bijak untuk bisa mengelola sampah. Oke, kita masih ada waktu Bapak untuk berdiskusi terkait dengan desentralisasi pengelolaan sampah, tapi kita mungkin istirahat dulu, kita tarik napas dulu, boleh ya Pak ya? Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngangklung Ngomongin Kehutanan dan Lingkungan.